Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan berjudul lebih baik ke rumah duka. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu saat ini, mengkhususkan diri untuk mendengarkan firman-Mu, buka telinga dan pikiran dan hati kami untuk kami mendengar suara Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat ke-22. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Pengkhotbah berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke tempat pesta. Mungkin Anda pernah mendengar kalimat atau ayat ini dikhotbahkan di rumah duka. Jika Anda ditanya apakah Anda lebih suka ke rumah duka atau ke tempat pesta, bagaimana Anda menjawab? Saya yakin bahwa Anda akan lebih memilih untuk pergi ke tempat pesta, karena manusia pada umumnya menghindari segala sesuatu yang berkaitan dengan kematian. Kematian mendatangkan kesedihan dan kesusahan hati bagi orang-orang yang ditinggalkan. Akan tetapi pengkhotbah mengatakan bahwa pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke tempat pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Di rumah dukalah kita belajar bahwa hidup manusia itu sia-sia. Sedangkan di tempat pesta, kita tidak pernah memikirkan kehidupan manusia. Di rumah duka, kita belajar bahwa manusia itu lemah, rapuh, dan hidupnya hanya sementara, serta seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Pandangan terhadap kehidupan yang tercermin dari apakah dia lebih suka berada di rumah duka atau di tempat pesta merupakan salah satu faktor pembeda apakah seorang itu berhikmat atau bodoh. Sang pengkhotbah mengingatkan kita bahwa hikmat itu penting, sama baiknya dengan warisan, dan bahwa hikmat itu dapat memberi perlindungan. Pengkhotbah juga berkata bahwa ia pernah memperbesar dan menambah hikmat, telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan, tetapi hal ini juga sia-sia. Apakah hikmat yang paling penting itu? Pengkhotbah berkata, perhatikanlah apa yang dibuat Allah. Siapa dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Sebelumnya, pengkhotbah sudah memberikan jawaban, yaitu yang bengkok tak dapat diluruskan. Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat mengubah apapun yang telah ditetapkan, termasuk yang telah dibengkokkan oleh Allah. Bahkan, kata pengkhotbah, hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Semuanya ini perlu dipahami agar manusia hidup dalam takut akan Allah dan bergantung kepadanya. Kita boleh memperbanyak hikmat dan pengetahuan, tetapi ada satu hikmat yang paling penting, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat hidup kita tidak menguap begitu saja. Apakah Anda ingin memperoleh hikmat yang paling utama? Jika ya, pergilah ke rumah duka untuk belajar. Saat keluarga Anda atau teman Anda meninggal, apakah Anda menghindar karena takut? Atau Anda sudah membiasakan diri untuk datang dan belajar dan menjadi lebih bijaksana? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan dan ditegur sekali lagi oleh Tuhan. Terkadang di tengah dunia modern di mana semua sudah nyaman, segala sesuatu mudah untuk dilakukan, di mana teknologi kami semakin maju termasuk di dalam dunia kesehatan, itu membuat kami merasa aman dengan dunia.
Kami merasa aman bahwa ada hal-hal yang bisa kami percayakan untuk hidup kami. Alat-alat kesehatan, obat-obatan, vitamin, dan lain sebagainya. Kami lupa bahwa meskipun semua hal itu ada, hidup kami tetaplah sangat singkat. Hidup kami tetaplah bergantung kepada Tuhan. Tuhan, hikmat yang diajarkan kepada kami hari ini mengingatkan kami kembali untuk kembali mengandalkan Tuhan. Untuk kembali berserah kepada Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan untuk diperkaya kembali dalam hikmat yang ada di dalam Tuhan, agar kami bisa melihat hidup kami lebih luas dari sudut pandang mata Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.